Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto League Champion. Satoshi dan kawan-kawan berhadapan dengan tim Rocket yang mendapat kekuatan mengendalikan para Pokemon. Satoshi dan kawan-kawan beristirahat sejenak setelah melakukan perjalanan yang jauh. Takeshi memanggil Golbat untuk turun mencicipi masakannya. Satoshi dan Kasumi sangat senang melihatnya, karena beberapa hari kemarin Takeshi sempat sakit, dan kali ini sudah sembuh seutuhnya. Sesaat kemudian telinga Golbat berkedut, dan ia pun terbang menjauh. Takeshi terus mengejar Pokemonnya sampai ke situs penggalian, di mana ia menemukan seorang wanita yang tergeletak pingsan. Takeshi segera menghampirinya untuk membangunkan wanita itu. Wanita yang terbangun itu terkejut karena peralatannya telah rusak. Satoshi dan Kasumi juga tiba di tempat kejadian. Takeshi lalu menanyakan apakah wanita itu punya alat perkakas untuk memperbaiki detektornya yang rusak. Dan wanita itu pun membawa mereka ke gudang terdekat. Beberapa menit setelahnya, Takeshi bisa memperbaiki detektornya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Natsuki, mengungkapkan sedang mencari kuil terkubur yang tertera di tablet kuno. Legenda mengatakan ribuan tahun yang lalu, seorang ratu yang punya topeng emas dan tongkat memiliki kekuatan untuk mengendalikan para Pokemon. Natsuki sedang mencari kuil kuno yang konon masih menyimpan dua item berharga itu. Satoshi dan kawan-kawan sangat antusias mendengar ceritanya. Sementara itu, tim Rocket menguping pembicaraan mereka, mempertimbangkan untuk mencuri topeng emas beserta tongkatnya yang akan digunakan untuk menangkap banyak Pokemon. Setelahnya mereka mengetes detektor yang sudah diperbaiki tadi, meskipun pemindainya masih rusak. Takeshi menggunakan Golbatnya untuk men-scan map di sekitar situs penggalian, memudahkan mereka untuk menemukan di mana kuil tersembunyi tersebut. Mereka menyadari kuil itu terkubur sangat jauh sekali di dalam tanah. Natsuki mengaku peralatan untuk menggalinya juga rusak. Oleh karenanya Takeshi memanggil Geodude yang disuruh untuk menggali tanah. Natsuki merasa sangat terbantu dengan kehadiran mereka. Tapi memang seperti inilah aktivitas sehari-hari Satoshi dan kawan-kawan, menolong orang yang kesusahan. Tim Rocket yang melihatnya punya rencana mereka sendiri. Mereka mengeluarkan robot dan mulai menggali ke dalam tanah. Takeshi membimbing teman-temannya. Tiba-tiba langit runtuh yang menyebabkan jalan keluarnya tertutup tanah. Tapi yang terpenting sekarang mereka sudah sangat dekat sekali dengan kuil. Tim Rocket mencapai lokasinya lebih dulu, melihat sebuah patung beserta topeng dan tongkat. Mereka pun mengambilnya dan Musashi memakai topeng itu. Tiba-tiba Musashi bertingkah aneh dengan mengatakan ia adalah ratu para Pokemon. Musashi menggunakan tongkatnya untuk memerintahkan Victory Bell menyerang Kojiro. Awalnya Nyasu meragukan kekuatan Musashi, akan tetapi Musashi mengayunkan tongkatnya lagi yang membuat Nyasu menari-nari. Kojiro dan Nyasu pun tunduk di bawah perintah Ratu Musashi. Ketika Satoshi dan kawan-kawan datang, mereka mengecam tim Rocket yang telah menodai artefak yang sangat berharga. Satoshi merintahkan Pikachu untuk mengalahkan tim Rocket, namun Musashi mengambil kendali atas Pikachu, memerintahkannya untuk menyerang balik Satoshi. Pikachu kemudian berjalan ke arah Musashi tanpa ragu. Tim Rocket bersiap untuk melarikan diri, tapi Nyasu mengatakan mesinnya sudah tidak bisa dipakai. Dalam keadaan kebingungan itu, Takeshi menyuruh Pokemonnya untuk merebut kembali Pikachu. Musashi bisa menahan para Pokemon, kecuali Golbat yang berhasil melepaskan mantranya dan menyerang dengan supersonik. Berkat move tersebut, Golbat bisa menghalau serangan Musashi. Musashi yang masih mengendalikan Pokemon lainnya, memerintahkan untuk menghantam Golbat. Kemudian memerintahkan Onix untuk membawa robot mereka keluar dari dalam kuil. Saat Pokemon itu berupaya keluar, Onix menyebabkan langit-langit runtuh. Semuanya bisa keluar dari puing-puing dengan selamat. Takeshi menemukan Geodude yang ditinggalkan tim Rocket, tapi kehilangan Golbatnya. Mereka harus cepat keluar sebelum kuil ini runtuh. Makanya Takeshi berkonsentrasi untuk menemukan di mana Pokemonnya itu berada. Takeshi mendengarkan suara Pokemonnya secara seksama dan akhirnya menemukan Golbat yang terjebak. Mereka langsung keluar dari dalam kuil setelahnya. Tim Rocket sedang menunggu untuk menyergap Satoshi dan kawan-kawan. Musashi dan Pikachu bersiap-siap.
Mereka mulai berjalan ke lubang tempat mereka keluar sebelumnya dan melewati tanda aneh di tanah. Saat itu Pikachu tiba-tiba bebas dari pengaruh dan mulai menyerang Musashi. Tapi begitu melewati perbatasan, Pikachu langsung menuruti perintahnya lagi. Musashi menyuruh Pikachu untuk menunggu di depan lubang. Tapi saat melewati perbatasan, Pikachu mulai menyerangnya lagi. Di saat yang bersamaan, Satoshi dan kawan-kawan muncul ke permukaan, melihat Musashi dan Pikachu yang bolak-balik di perbatasan. Setiap melewatinya, maka Pikachu seperti terbebas dari pengaruh Musashi. Musashi pun bingung mengapa kekuatannya tidak berfungsi. Natsuki bilang itu karena kekuatan topeng dan tongkat hanya berlaku di daerah ratu saja. Tim Rocket mulai berpikir mereka tidak akan bisa mengendalikan Pokemon di luar dari wilayah ratu. Sedangkan Pikachu sudah siap untuk menghukum mereka. Jadi tim Rocket kembali masuk ke perbatasan. Satoshi mendapatkan Pikachu-nya. Tim Rocket memilih mundur terbang dengan robot yang berubah menjadi roket. Meskipun item itu tidak berfungsi, mereka bisa menjualnya dengan harga yang mahal. Satoshi dan kawan-kawan mengirimkan Shiny Noctowl dan Golbat untuk mengejar tim Rocket. Tim Rocket mengaktifkan boost yang membuat para Pokemon tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka. Takeshi memberikan beberapa kata penyemangat untuk Golbat, dan setelah mendengarnya, Golbat tiba-tiba berevolusi menjadi Crobat. Crobat bisa terbang lebih cepat berkat sayapnya yang bertambah menjadi 4, menggunakan wing attack untuk mencincang tim Rocket sampai hancur. Tim Rocket yang terjatuh kehilangan itemnya. Tapi karena saat itu Crobat sendirian, mereka pikir bisa mengeroyoknya. Satoshi lalu datang, memerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk mengusir tim Rocket ke langit-langit. Sekembalinya ke gudang, Natsuki menyayangkan kuil yang sudah tidak bisa diakses. Namun sebagai gantinya akan memasukkan topeng dan tongkat ke museum untuk menghormati legenda Ratu Pokemon. Takeshi menyatakan niatnya untuk tinggal bersama Natsuki, tapi Kasumi mengatakan mereka harus pergi ke kota berikutnya. Pada akhirnya ketiganya mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan perjalanan mereka lagi. Satoshi dan kawan-kawan masuki kawasan kota bersejarah Whitestone yang hampir seluruhnya dilapisi marmer. Takeshi menjelaskan fenomena ini menurut buku panduan yang ia baca, bahwa generasi demi generasi di kota ini mengecat semua bangunan dengan warna putih. Setelah bertahun-tahun, lapisan tersebut memberi kesan bahwa kota ini terbuat dari marmer. Tim Rocket yang mengikuti dari belakang juga penasaran. Musashi mulai menghayal betapa enaknya tinggal di kota yang terbilang mewah itu. Kojiro kurang sependapat dan mengatakan pastinya aneh tinggal di kota putih. Tapi teman-temannya ternyata tidak suka dengan pernyataan itu dan langsung memukulnya. Ketika Satoshi dan kawan-kawan menginjakan kakinya di kota, mereka melihat sekelompok Smeargle sedang mencoret-coret dinding dengan ekor mereka. Pokédex menyatakan Pokemon ini mengekspresikan diri mereka dengan melukis, dan warna ekornya bergantung pada suasana hati Pokemon tersebut. Saat itu penduduk yang marah menuntut Smeargle untuk berhenti. Mereka segera bersembunyi di belakang Satoshi dan kawan-kawan untuk menghindari amukan para penduduk. Satoshi bilang semuanya bisa dibicarakan baik-baik, tapi penduduk yang sudah muak dengan Smeargle yang kerap mengotori kota berniat menghukum Pokemon yang nakal itu. Sebelum semuanya semakin parah, seorang pria tua muncul dan mengklaim Pokemon itu adalah miliknya. Pria tua itu bersedia membayar semuanya demi menutupi biaya perbaikan di kota. Seorang reporter TV bertanya, apakah pria tua ini adalah Ken, seorang pelukis terkenal, dan ia pun membenarkannya. Para penduduk pun terkejut dengan kehadiran seorang pelukis terkenal di kota mereka. Dengan lebih banyak pertanyaan, Kate mengungkapkan Smeargle merupakan kuas yang digunakannya untuk melukis. Sesaat kemudian Smeargle lepas kendali lagi dan mulai mencoret-coret bangunan serta penduduk termasuk Satoshi dan kawan-kawan. Kate memerintahkan Pokemonnya untuk berkumpul, merasa kurang puas dengan kreasi Smeargle. Menyatakan sudah lama sekali mereka tidak melukis sesuatu yang berkualitas. Tim Rocket yang mendengarnya mengkonfirmasi hal tersebut, merencanakan sesuatu untuk menangkap Smeargle yang digunakan untuk meraup banyak keuntungan. Kate mengundang Satoshi dan kawan-kawan ke studionya yang berada di luar kota, dan juga menolak permintaan syuting dari reporter.
Reporter sangat menyayangkan hal ini, karena untuk bisa benar-benar merasakan sebuah karya seni, mereka harus melihatnya secara langsung. Tapi Kate tetap pada pendiriannya dan melarang mereka mengikutinya. Setibanya di studio, Satoshi dan kawan-kawan masuki ruangan, di mana Kate menjelaskan bahwa lukisan Smeargle terinspirasi dari suasana hati mereka. Kate lalu menunjukkan beberapa karya terbaru Smeargle, merupakan lukisan terbesar yang pernah mereka buat selama karirnya sebagai seorang pelukis. Sesampainya di ruang pribadi, tiba-tiba reporter TV serta kameramen muncul, menyatakan mereka tidak akan merekam apapun, dan sadar secara teknis mereka masuk tanpa izin. Tapi itu dikarenakan mereka sudah tidak tahan lagi. Sonansu juga muncul. Satoshi dan kawan-kawan menyadari tim roket pasti ada di dekat sini. Nyatanya mereka sedang berjongkok menatap lukisan sambil menangis. Musashi bilang lukisan ini mengingatkannya akan masa lalunya yang damai. Saat tim roket hendak menjalankan aksinya, Nyasum peringatkan teman-temannya jika mereka mencoba menjual karya seni berharga seperti karya Kate, pihak berwenang akan langsung menangkap mereka. Kojiro mengeluarkan kamera dan memotret lukisan itu sebagai gantinya. Kate membiarkan tim roket kabur, dan sangat lega karena lukisannya yang asli masih aman. Pada malam harinya, tim roket mencetak foto yang mereka dapatkan tadi, tapi hasilnya kurang memuaskan. Mereka akhirnya sadar bisa membuat karyanya sendiri, namun pertama-tama mereka harus mencuri Smeargle terlebih dulu. Satoshi dan kawan-kawan duduk di balkon sambil mendengarkan cerita Kate, yang pernah bermimpi ingin melakukan petualangan juga. Setelah bertemu dengan Smeargle, ternyata memang bidang yang cocok untuknya adalah sebagai pelukis. Kate mengungkapkan bahwa di usia tuanya, ia tidak bisa lagi melihat perbedaan warna yang halus seperti dulu. Kate mengenang suatu pagi 50 tahun yang lalu, di mana ia melihat matahari terbit yang luar biasa dan mampu melukis pemandangan ribuan warna. Tiba-tiba sebuah jaring menutupi dan merenggut Smeargle, dan terungkap itu berasal dari tim roket. Mereka keburu kabur sebelum Satoshi dan kawan-kawan sempat bertindak. Saat tim roket membawanya pergi, Smeargle meninggalkan jejak dengan meneteskan cat kuning sebagai panduan agar mereka bisa ditemukan. Tim roket memberikan perlengkapan melukis untuk Smeargle. Setelah Nyasum mengancamnya, mereka pun mulai melukis dengan tergesa-gesa. Tim roket tidak sabar ingin segera menjual hasil lukisan itu. Akan tetapi rencana mereka buyar saat Satoshi dan kawan-kawan datang. Satoshi menuntut untuk membalikan Smeargle, tapi tim roket malah menantangnya bertarung, yang tentunya diterima Satoshi dengan mengirimkan Pikachu. Sebelum pertandingannya dimulai, matahari ternyata sudah terbit, dan akhirnya setelah mendapat para Pokemon, mereka semua meninggalkan medan pertempuran. Tim roket tidak mengejar mereka, karena sudah punya beberapa stok lukisan yang akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Satoshi dan kawan-kawan menyaksikan Smeargle yang dibimbing Kate mulai melukis di dinding bangunan kota. Penduduk kota membuka jendela dan pintu mereka untuk melihat matahari terbit di atas pegunungan. Cahaya memantul tepat ke arah lukisan, yang ternyata merupakan lukisan lengkap Whitestone City. Para penduduk yang awalnya membenci Smeargle akhirnya mengakui kemampuan Pokemon itu, serta Kate yang bangga dengan Pokemonnya atas prestasi yang mereka lakukan. Tiba-tiba hujan deras membasuh lukisan itu langsung dari dinding. Lukisan yang indah tadi pun langsung hilang dalam sekejap. Kate sama sekali tidak kecewa. Malahan itu dianggapnya sebagai latihan agar bisa mendapatkan inspirasi untuk karya selanjutnya. Satoshi dan kawan-kawan sekarang bisa melanjutkan perjalanan mereka lagi. Sementara itu, tim roket memegang semua lukisan Smeargle yang mahal, sampai kemudian Sonansu tak sengaja menerbangkan lukisan itu ke udara, menghancurkan impian tim roket yang ingin cepat kaya.